Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Saya harap Anda dan keluarga semua dalam keadaan baik-baik saja. Anugerah Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu, sehingga kita malam hari ini dapat bersekutu. Walaupun kita semua ada dalam beragam keadaan, namun Tuhan sanggup mengubahkannya. Pemeliharaan Tuhan sempurna dan berkat yang kita rasakan juga cukup. Mari Bapak Ibu, kita akan tenangkan diri, kita akan siapkan hati, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan tetap berdiri, kita akan mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan satu buah lagu, Bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Musik saja. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, hanya bagi Engkau saja segala pujian, hormat, dan syukur kami, karena Engkau adalah Allah yang kami percaya, dan kami menggantungkan hidup kami kepadamu, Allah gunung batu, tempat perlindungan kami. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami dapat bersekutu dan berdoa syafaat, sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami hati seperti tanah yang subur dan hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti dan akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Saudara sekalian, senang sekali kita dapat berkumpul di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Dan kiranya saudara setiap kita terus semangat, tetap terus setia di dalam kebaktian doa, agar kita dapat terus diingat firman Tuhan terus boleh menegur kita, menguatkan kita. Nah saudara, hari ini adalah topik yang cukup menarik, yaitu tentang temanya jangan menghakimi saudaramu. Saudara, kita sering sekali em, tanpa sadar kita sering menghakimi seseorang, orang-orang yang terdekat dengan kita atau siapapun itu, saudara, dengan mudahnya kita menghakimi mereka. Firman Tuhan hari ini, saudara, kita akan renungkan bersama dan kiranya boleh menegur kita. Dan perenungan hari ini terambil dari kitab Roma, saudara, pasal yang ke-14. Kita telah sampai Roma yang pasal 14. Saya akan membacakannya buat Bapak saudara sekalian dari ayat yang pertama sampai yang ke-12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku,
dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan demikian suara firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Tuhan, kami berdoa agar sungguh Allah Roh Kudus boleh bersama-sama dengan kami, menolong kami, memberikan kami pengertian, agar firman Tuhan yang kami renungkan dapat menjadikan mata rohani kami, agar kami dapat mengerti, dan kiranya Kau boleh menegur kami, ya Tuhan, jika mungkin sering sekali kami sering menghakimi saudara-saudara kami. Berkati untuk waktu ini, ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, pada satu waktu di satu gereja, dan tentu saja gereja ini bukan gereja ICLA, ya ada satu gereja di satu gereja lain. Ada seorang bapak, saudara, yang datang ke gereja setiap minggunya. Ya, saudara duduk di paling pojok belakang di kursi jemaat gitu ya. Saudara bisa bayangin itu di paling pojok. Gak banyak ngomong dan sering terlihat menyendiri. Ya, dan sering sekali, pokoknya hampir setiap minggu saudara setelah kebaktian dia langsung pulang gitu. Datangnya juga on time, pulang langsung pulang gitu ya. Ya ada waktu untuk hangout, ngobrol dan segala macamnya gitu. Jadi langsung kayaknya rushing sekali. Nah, orang-orang ternyata mulai gosip nih ya. Orang semakin semakin apa namanya? Di ngomongin semakin sip gitu ya. Semakin di ngomongin semakin sip. Semakin digosok semakin sip. Gosip ya. Nah, pada bilang begini, Saudara. Wah, kenapa ini Bapak kok tidak pernah udah lama datang ke Baktian tapi nggak pernah ke pelayanan. Udah gitu setelah datang ibadah langsung pulang aja. Nggak mau ngobrol, nggak mau kenal jemaat, nggak mau bersosial. Wah, lalu gosipnya makin lama makin seru ya. Namun saudara, mereka ini yang ngomong-ngomongin Bapak ini sebenarnya nggak tahu ada sesuatu di balik semuanya ini. Sebenarnya saudara si Bapak ini sebenarnya sedang merawat istrinya yang sedang sakit yang cukup berat. Ya, di rumah istrinya terbaring di rumah dan dia hanya punya waktu ya kurang lebih 1 jam setengah sama driving gitu ya, lalu ikut kebaktian. Udah gitu dia harus rushing pulang ke rumah, harus take care lagi istrinya yang sedang sakit. Sibuk sekali ngurusin yang sedang sakit ini. Ya harus mengurusi istrinya, makanannya lah, eh, obat-obatannya, belum lagi harus ke rumah sakit, belum lagi harus ngurusan rumah, grocery, ada banyak hal yang sekali perlu diurus. Jadi memang ketika hari Minggu itu dia benar-benar gunakan waktu itu untuk datang ke gereja, dia berdiam di hadapan dia Tuhan dan dia berdoa, dia mau mendengarkan firman. Setelah itu dia harus balik lagi dengan urusannya, dia harus take care istrinya. Saudara, setelah beberapa waktu, akhirnya eh, cerita punya cerita, saudara, akhirnya jemaat yang gosipin bapak ini, saudara, ngomongin bapak ini, dia akhirnya mendengar akan pergumulan bapak ini. Ya, dia dengerin, oh ternyata istrinya sakit. Dan ternyata istrinya itu, wah, sudah sakit cukup lama dan bapak ini harus take care, harus spend time waktu, tenaga, pikiran untuk benar-benar jagain istrinya. Dan mereka berkata akhirnya, aduh ya ampun, betapa cepatnya ya kita menilai orang dari luar. Padahal kita itu tidak tahu apa yang sedang bapak itu pikul, apa yang beban yang dihadapi. Nah, saudara sekalian, sering sekali saudara kita juga demikian. Kita sering sekali melihat, ya, menilai orang dari tampak apa yang ada di luar saja, yang tampak di luar, ya. Kita dengan mudahnya untuk menghakimi seseorang. Kita menilai seseorang dari keaktifannya, dari kelakuannya, dari penampilannya, dari ekspresinya, dari apa yang di luar gitu ya. Padahal setiap orang punya pergumulan yang mungkin tidak kita ketahui. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita bagaimana kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Karena suara hanya Tuhan yang sebenarnya dapat melihat seluruh isi hati, seluruh pergumulan yang kita hadapi. Nah, saudara, sebelumnya saya ingin melihat di dalam konteks di dalam Roma pasal yang keempat tadi, saudara, Roma pasal 14 tadi, surat Paulus, saudara, di dalam bagian ini, saudara, saudara membahas tentang
perpecahan antara ada orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi di dalam satu gereja, ya. Jadi sudah dalam satu gereja ada dua grup gitu ya, ada yang Yahudi dan non-Yahudi. Dan beberapa orang, kalau kita baca tadi, ada yang berpegang pada hukum makanan, ada hari raya gitu ya, dan juga ada kebiasaan-kebiasaan agama yang mereka anggap sakral. Nah, saudara, ada yang mereka ini disebut, ada yang sebagai, dikatakan ada yang lemah dalam imannya. Bukan karena kurang percaya pada Tuhan Yesus, tetapi karena dikatakan masih itu bergantung dengan aturan-aturan yang lama, ya, cara-cara yang lama, hukum-hukum Taurat. Nah, yang lain disebut sebagai yang kuat, yang menganggap diri itu sudah bebas dari aturan hukum perjanjian lama, dan mereka tahu bahwa keselamatan itu adalah dari iman, bukan karena hukum, ya. Bukan karena semua hukum-hukum Taurat. Jadi semua dalam Yesus dan mereka diselamatkan. Nah, saudara, ada dua grup ini yang memiliki pandangan yang berbeda, yang mungkin baru belajar gitu, ada yang lebih mengerti imannya. Nah, saudara, masalahnya mereka ini jadi mulai saling menghakimi nih, saudara. Yang lemah menganggap yang kuat ini, oh ini nggak kudus, ini sembrono kehidupannya, nggak ikutin aturan. Yang kuat menganggap, aduh yang lemah ini, aduh masih kolot, masih ikutin cara yang lama. Wah, jadi mereka itu ada eh, ya perselisihan gitu ya di antara kedua grup ini, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada mereka, dan kita melihat di dalam bagian yang pertama ini, itulah kita harus terimalah orang yang lemah imannya. Nah, Rasul Paulus saudara memulai bagian ini dengan satu perintah yang sangat relevan sebenarnya. Dikatakan terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, saudara, kata terima, saudara, yang dimaksud di sini bukan hanya berarti membiarkan atau mentolerasi akan kehadiran seseorang, ya, tapi sebenarnya lebih dari itu, mengabarkan satu penerimaan yang hangat, yang penuh kasih. Kita mau menerima orang tersebut seperti seorang sahabat yang masuk ke dalam rumah kita, gitu ya, nggak cuma terima-terima doang, tapi benar-benar kita mau welcome dia. Nah, saudara, di dalam konteks jemaat Roma pada saat itu, ada ketegangan antara orang Kristen yang tadi ya, antara Yahudi dan non-Yahudi ini. Ya, dan mereka itu memiliki pandangan yang berbeda, yang satu merasa lebih taat, yang satu merasa lebih bebas. Nah, Paulus mengingatkan bahwa orang yang lemah imannya ini, yakni mereka yang yang masih terikat dengan aturan yang lama, itu harusnya jangan ditolak, ya. Mereka itu bukan untuk diperdebatkan, di em, dibenarkan atau disesuaikan, tapi harusnya diterima, di welcome, ya. Harus diterima. Nah, sebenarnya hal ini sebenarnya sangat aplikatif sekali dengan kehidupan gereja kita di saat ini, saudara. Di dalam kehidupan komunitas Kristen, saudara, kita pasti bertemu dengan orang-orang yang pemahaman imannya berbeda-beda. Ada yang dalam, ada yang mengerti, yang udah lama Kristen gitu ya. Ada yang mungkin masih baru gitu ya. Ada yang mungkin sudah lama, sudah orang yang imannya sudah begitu teguh dan kuat. Tapi saudara, ada juga orang yang mungkin lemah imannya. Mereka belum mengerti sepenuhnya kan tentang tentang doktrin, tentang kasih karunia, tentang keselamatan mungkin. Dan mungkin bagi mereka masih bergumul dengan kebiasaan lama mereka. Dan mungkin pola pikir hidup mereka belum sepenuhnya diperbaharui secara utuh. Nah, saudara, lalu ada juga yang muncul kecenderungan dari kita, aduh ini orang masih baru percaya. Baru berapa tahun orang Kristen, oh, baru nggak lama saya ajak ke gereja. Nah, jadi ada rasanya lebih bangga, lebih bisa, lebih dewasa, lebih baik gitu ya. Rasanya mau mengkoreksi dia, rasanya mau mengajar dia, dan bahkan mungkin kalau misalkan rasanya nggak benar, rasanya aduh dijauhin aja gitu ya karena merasa terganggu. Nah, saudara, Paulus berkata terima mereka, bukan debat gitu ya, bukan debat. Ya, debat kadang tidak baik gitu ya, kadang terlalu banyak berdebat menjadi orang jadi reject. Nah, saudara, bukan berarti kita tidak boleh mengajar, tidak boleh membimbing. Tetapi saudara, sikap awal kita, saudara, harusnya penuh kasih. Kita harus menerima. Tuhan, saudara, lebih menghargai sikap hati kita yang mau merangkul, saudara. Yang kita mau rangkul dia. Oh, ada perbedaan. Ya, kita mau terima dia. Ya. Kadang-kadang, saudara, kita bisa terlalu cepat, saudara, ingin mengubah seseorang. Nggak boleh, harusnya begini yang benar, gitu ya. Harusnya begini, ya. Orang yang mungkin baru pertama kali yang lemah imannya mungkin merasa,
sulit dan mungkin merasa tertolak gitu ya. Secara sekali lagi kita diingatkan bahwa sebenarnya Tuhan mau agar kita itu mengasihi mereka dan menerima mereka, bukan langsung tegur, bukan langsung menghakimi. Saudara, jika kita sungguh merenungkan ayat ini, kita akan disadarkan bahwa pertumbuhan iman kita, saudara, itu terjadi, saudara. Ketika ada penerimaan yang penuh kasih, yang memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalamnya. Sama seperti waktu kita mungkin baru pertama kali percaya, saudara. Bayangin kalau banyak orang langsung menghakimi kita, yang nggak menerima kita, kita belum mengerti. Wah, itu susah sekali, saudara, bagi kita untuk bertumbuh. Nah, maka dari itu, saudara, ketika ada seseorang yang mungkin yang lemah imannya, mungkin mereka masih baru percaya, mungkin mereka butuh waktu untuk mengerti lebih panjang. Kita harus menerima, welcome dia, mengasihi mereka, dan berjalan bersama dengan mereka agar mereka itu bisa mengerti sepenuhnya. Yang kedua, saudara, adalah dari bagian ini kita melihat bahwa Tuhan adalah hakim atas hambanya sendiri. Rasul Paulus, saudara, kemudian menegaskan akan satu kebenaran yang penting yang harus menjadi dasar sikap kita terhadap saudara seiman. Dikatakan seperti ini, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri atau jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ini dalam ayat yang keempat. Saudara, di sini Paulus menggunakan gambaran antara seorang hamba dan juga seorang tuan, ya, hamba dan tuan. Nah, saudara, seorang hamba itu bertanggung jawab kepada tuannya, bukan kepada sesama hamba. Saudara, dalam komunitas gereja, kita semua itu adalah hamba-hambanya Tuhan, ya, bukan tuan, ya. Kita ini semua adalah hamba-hamba Tuhan dan hanya kepada Tuhan, Tuhan kita bertanggung jawab. Yang ketika kita itu mulai menghakimi saudara kita, ya, mencela cara hidupnya, mempertanyakan kehidupannya, menyimpulkan kualitas imannya. Aduh, ini orang imannya masih cetek, masih anak-anak gitu ya. Ya, saya udah lebih dewasa, lebih rohani sedikit. Itu orang masih, masih, masih anak-anak gitu ya. Nah, saudara, kalau kita menghakimi seperti itu, kita itu bertindak seolah-olah ini kita adalah tuannya. Kita tuh menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya bukan milik kita. Nah, saudara, sikap menghakimi itu bisa muncul secara halus. Kadang-kadang lewat komentar kita yang langsung gampang ngomong gitu ya. Kadang-kadang gampang keceplosan ngomong-ngomong gitu. Ini orang begini gitu. Ini orang kok begitu sih? Langsung dengan cepatnya kita ngomong secara nggak langsung. Kadang-kadang ada orang di sekitar kita dengerin, saudara, ya. Bagaimana kita itu menghakimi orang. Kadang-kadang lewat bahasa tubuh gitu ya. Kadang-kadang lewat pandangan mata gitu ya. Saya pernah melihat ada orang melihat dari atas ke bawah, dari rambut sampai baju apa yang dipakai sama yang dibawa dengan pandangan yang tidak mengenakan gitu ya. Itu juga bisa menghakimi. Karena juga lewat perasaan kita, saudara. Kita merasa lebih benar. I'm better. I'm more holy, lebih suci. Saudara, kita lupa bahwa pertumbuhan iman setiap orang itu unik dan berbeda-beda prosesnya. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang mungkin belum selesai. Dan kita nggak berhak untuk langsung menyimpulkan terlalu cepat langsung gitu ya. Dan Paulus berkata, saudara, ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ini saudara luar biasa. Artinya Tuhan bukan hanya hakim yang adil, tetapi juga penolong yang setia. Bahkan ketika saudara kita sedang bergumul, sedang tersandung mungkin ya, lagi eh, lemah mungkin imannya. Tuhan yang sama menopang kita juga menopang menopang dia, ya. Mungkin dia lagi lemah imannya, lagi jatuh. Tuhan memproses orang tersebut juga gitu ya. Dan kita itu sebenarnya panggilan kita itu bukan menjatuhkan mereka, bukan langsung menghakimi. Kita harusnya mensupport mereka juga, saudara, karena mereka juga work in progress kan, sama seperti kita. Kita juga sebenarnya juga di dalam perjalanan iman kita yang mungkin kita juga sedang dibentuk. Nah, oleh karena itu, saudara, aplikasinya, saudara, kita diajak untuk mengubah lensa kita terhadap sesama kita. Daripada kita langsung melihat kelemahan orang lain, ya, sebagai alasan untuk menilai, dan kita, mari kita, saudara,
dengan kesempatan kita berdoa bagi mereka, pray for them. Ya, bagi mereka yang mungkin lemah bergumul, ya, dorong mereka, kita kasih kekuatan, ya, dan kita mau support berjalan bersama dengan mereka. Dan kita tidak diminta untuk jadi hakim atas sesama kita, tapi menjadi jadi seorang saudara, saudara yang saling menanggung beban. Yang terakhir, saudara, yang kita belajari adalah kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Ini adalah di bagian ayat 10 dan juga 12. Dikatakan, sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah, maka setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, saudara, ini pesannya begitu kuat sekali. Rasul Paulus mengarahkan perhatian kita bukan kepada kesalahan orang lain, tetapi terhadap tanggung jawab pribadi kita di hadapan Tuhan. Setiap orang, saudara, baik yang lemah maupun yang kuat, baik yang kelihatannya tidak begitu aktif maupun yang orang yang aktif sekali melayani, yang rajin, tidak rajin, dan segala macam, saudara, berbagai macam, akan berdiri sendiri di hadapan Tuhan dan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada tempat, saudara, untuk membandingkan diri dengan orang lain. Dan di hadapan tahtanya, saudara, yang Tuhan lihat bukan seberapa banyak kita menilai orang lain, tapi seberapa kita setia dalam hidup kita, saudara. Bagaimana kita hidup dalam kasih, kita hidup rendah hati, kita hidup taat kepada Tuhan. Nah, saudara, ini sebenarnya adalah undangan refleksi bagi kita. Apakah kita terlalu sibuk untuk memperhatikan kesalahan orang lain, sampai kadang-kadang lupa untuk membenahi diri sendiri? Apakah kita merasa tuh diri lebih benar, lebih suci, lebih baik, lebih better, lebih kuat? Sampai kadang-kadang lupa semua itu kita dapatkan karena anugerah Tuhan. Saudara, kita semua tanpa terkecuali berdiri, saudara, setara di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang perlu akan kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, dan di saat yang sama, ini adalah kabar yang baik. Karena, saudara, kalau Tuhan yang menjadi hakim kita, maka penghakiman itu akan benar, adil, dan penuh kasih. Kita tidak perlu lagi sibuk mengatur lagi hidup orang lain. Ya, ini orang harus begini, ini orang harus begitu. Sebab Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya dengan sempurna. Dan tugas kita, saudara, bukan jadi hakim, tapi jadi saudara yang saling mendukung dalam perjalanan iman. Nah, saudara, aplikasikannya, saudara, kita bisa mulai dengan membiasakan diri untuk stop, berhenti menilai eh, dari penampilan luar saja, saudara. Kita bisa berlatih untuk gak komen gitu ya, menahan komentar atau opini kita, saudara, terhadap seseorang sebelum kita mungkin tahu akan kisah selengkapnya. Kalau mungkin kita sering sekali langsung ngomong cepet gitu ya, orang ini gini gini gini, kita harus mulai menahan ya, stop gitu ya, stop menghakimi. Kita bisa mulai, saudara, mengganti kritikan, komentar yang buruk dengan doa. Ya, itu sesuatu yang membangunkan. Dan kita bisa melatih diri, saudara, berkata, Tuhan, bantu aku fokus supaya aku terus boleh bertumbuh di dalam imanku, bukan fokus sama kelemahan orang lain. Nah, saudara, sebagai penutup, saya ingin kita membayangkan akan hal ini. Bayangin, saudara, ceritanya Tuhan ini sedang taruh kaca cermin gitu di depan kita. Nah, saudara, lihat cermin itu. Nah, saudara, cermin itu ada supaya kita itu melihat ya diri kita sendiri, ya. Dan di dalam cermin ini, saudara, kita tidak melihat kesalahan orang lain, ya. Dalam cermin ini kita bukannya melihat, oh, orang lain ini, orang lain itu, gitu ya. Tapi kita mau melihat cermin itu untuk diri kita sendiri, saudara. Untuk melihat keadaan diri kita sendiri. Apakah ada kesombongan rohani? Apakah ada sesuatu yang belum kita bereskan? Apakah kita ini benar-benar hidupnya benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi sesama kita? Apakah kita mau memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita? Saudara, Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi penonton ya bagi perjalanan iman orang lain. Kita liatin dengan kacanya gitu ya. Liatin orang lain itu terus itu ya. Apalagi jadi hakim. Tidak, saudara. Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid yang setia, saudara, yang fokus kepada pertumbuhan pribadi kita, saudara, melihat diri kita sendiri, ya, dan kita mau dukung saudara-saudara kita, saudara, ya,
di dalam iman. Nah, saudara, setiap kali kalau misalnya kita tergoda, saudara, untuk menunjuk kelemahan saudara kita, ayo kita ingat, saudara, bahwa Tuhan sebenarnya lagi berkata, ayo lihatlah dalam dirimu, hatimu. Sudahkah kamu mencintaiku dan sesamaku seperti aku telah mengasihimu? Nah, saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang anggotanya bersedia mau mengasihi dalam perbedaan. Ya, mengerti ada kelemahan seseorang. Ya, kadang-kadang ada orang ada kelemahan. Ya, saya ada kelemahan, saudara ada kelemahan. Tapi bagaimana kita itu mau menerima dalam kelemahan? Kalau ada salah, mungkin kita mau menegur dengan kasih, bukan malah menghakimi. Saudara, kiranya ini menjadi doa kita, doa saya juga, saudara, ya, bagi kita bisa menjadi satu gereja yang saling menerima, saling menanggung, dan saling menguatkan, bukan yang saling menghakimi. Mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memimpin setiap anak-anaknya sesuai waktu dan caranya yang terbaik. Mari kita berdoa, saudara. Kami sungguh bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan yang boleh menegur kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang mulai menegur kami, dan kiranya kami terus mau dibentuk ya Tuhan, dan kami mau untuk tidak cepat menghakimi saudara-saudara kami, tapi kami mau saling support, kami mau mendukung saudara-saudara kami di dalam perjalanan iman mereka. Kiranya Kau boleh memakai kehidupan kami menjadi perpanjangan alat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan untuk memasuki doa syafaat dengan satu pujian, Teladan Yesus. Lihatlah kedalaman hati ini, berserah berharap kasih-Mu. Penuhi jiwaku, teguhkan harapku hanya kepadamu. Belajar dari teladan-Mu, ku berserah dalam doa dan berpuasa. Dengan layak Tuhan, seruan doaku, hatiku damai bersama-Mu dalam doa yang sungguh. Bercerita dengan-Mu, lepaskan semua bebanku, ku mohon petunjuk-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku, Engkaulah benteng jiwaku yang selalu ku percaya. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Belajar dari teladan-Mu, ku berserah dalam doa dan berpuasa. Dengan layak Tuhan, seruan doaku, hatiku damai bersama-Mu dalam doa yang sungguh. Bercerita dengan-Mu, lepaskan semua bebanku, ku mohon petunjuk-Mu.
Yesus, Kaulah jawabanku. Engkaulah benteng jiwaku yang selalu ku percaya. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Oh, hatiku damai bersamamu dalam doa yang sungguh. Bercerita denganmu, lepaskan semua bebanku. Ku mohon petunjukmu. Yesus, Kaulah jawabanku. Engkaulah benteng jiwaku yang selalu ku percaya. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Doaku. Saudara sekalian, mari kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Mari saudara kita bersyukur saudara atas kebersamaan dalam komunitas iman yang menguatkan. Kita bersyukur saudara ada di dalam keluarga besar ICLA, saudara ada saudara-saudara seiman kita yang menjadi keluarga yang bisa mensupport kita. Ada care group mungkin yang saling mendoakan. Ada saudara-saudara seiman kita yang bersama dengan kita dalam pergumulan, dalam segala tantangan. Kita bersyukur atas mereka. Bersyukur saudara atas Tuhan yang begitu baik, yang panjang sabar dan penuh mengasihi kita dengan begitu besarnya. Dan kita mau bersyukur saudara juga atas penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita memuji namanya. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk dua pribadi. Kita mau berdoa saudara untuk pertumbuhan iman setiap kita saudara, agar kita iman kita boleh terus semakin haus kepada akan firman Tuhan, semakin disiplin rohaninya, bukan malah semakin menjauh. Yang kedua saudara, kita mau berdoa agar Tuhan boleh memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan kita. Mungkin kita ada pergumulan dalam keluarga, dalam mungkin finansial, mungkin di dalam tantangan anak, mungkin keluarga, cucu, mungkin pekerjaan. Mari kita saudara, Tuhan boleh menolong, memberikan kita iman dan juga memberikan jalan keluar. Kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat. Terus kita mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit, saudara, bagi mereka yang bergumul dalam pekerjaan dan keluarga.
Kita mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit juga, yang berada di Indonesia mungkin, atau mungkin di luar kota. Jemaat kita mungkin, teman, keluarga, kita mau berdoa bagi mereka. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi iman untuk anggota keluarga kita, saudara. Mari kita berdoa bagi mereka, bagi jemaat, bagi keluarga jemaat, bagi anak-anak, bagi cucu kita, agar mereka boleh bertumbuh dan mulai boleh dekat kepada Tuhan. Kita doakan akan dua hal ini. Saudara, kita mau berdoa, saudara, bagi anggota keluarga atau teman yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin pada saat ini hidupnya jauh dari Tuhan. Kita mau berdoa, saudara, agar Tuhan boleh menjamah hati mereka. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar kehidupan kita pun ketika kita ada di tengah-tengah mereka boleh menjadi saksi hidup yang baik, dan sehingga mereka bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi ibadah pada hari Minggu ini, dan juga esok hari, saudara, ada ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Saya akan membawakan firman, doakan untuk saya, doakan juga pada hari Minggu ada pendeta Agrada Ciputra, saudara, yang adalah pendeta tamu, saudara. Kita mau berdoa bagi dia, dan juga penginjil Samuel Tande, dan juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapan. Doakan, saudara, untuk ibadah yang ada, doakan untuk esok hari, ibadah pada malam hari dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, agar jemaat dapat hadir dan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Doakan juga hari Minggu, Tuhan boleh memberkati seluruh jemaat yang hadir. Kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika. Doakan, saudara, untuk pemerintahan. Kita dukung terus, saudara, bagi pemerintahan di Amerika ini. Doakan bagi presiden, wakil presiden, gubernur, senator, dan lain-lainnya. Kebijakan-kebijakan yang begitu banyak, saudara, dalam beberapa bulan ini kita rasakan berdampak bagi kita, bagi rakyat di Amerika, dan juga di dunia ini. Kita doakan, saudara, Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana bagi setiap keputusan yang mereka ambil. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi nilai-nilai kekristenan agar sungguh dapat mempengaruhi pendidikan, hukum, dan juga kebudayaan di negeri ini. Kita mendukung, berdoa Amerika ke dalam tangan Tuhan.
Saudara, kita mau berdoa untuk pekerjaan Injil yang ada dalam dunia ini dan juga bagi di negara ini, saudara. Doa saudara agar api penginjilan saudara menyala dalam hati jemaat, gereja-gereja saudara yang berada di Amerika, mereka juga yang berada di Indonesia, gereja-gereja Indonesia dan juga di dunia ini. Dan juga kita mau berdoa saudara bagi para misionaris, bagi mereka yang bergumul, memberitakan firman yang mungkin di daerah-daerah, yang daerah-daerah terpencil, doakan mereka saudara. Para misionaris yang mungkin kita support dukung di Indonesia, juga kita doakan. Berdoa juga agar banyak jiwa-jiwa baru dapat mengenal akan Tuhan. Kita mau berdoa saudara bagi pekerjaan Injil. Saudara, mari kita membawa pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mau berdoa ke hadapannya. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas malam hari ini. Kami dapat berdoa bersama. Kami membutuhkan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau adalah sumber kekuatan kami, batu karang kami yang teguh, gembala kami yang selalu dekat dengan kami ketika hati kami mungkin remuk, hati kami mungkin begitu putus asa, Engkau ada dekat menyertai kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau mengarahkan hati kami kepadamu untuk mau memandangmu sebagai Tuhan yang selalu menopang kami, memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur atas waktu ini kami dapat berdoa sama. Terus berikan ya Tuhan kesetiaan bagi saudara seiman kami, setia berdoa, terus kami diberikan kekuatan yang baru di dalam kami berdoa dalam kebaktian doa. Terima kasih Tuhan atas waktu ini dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian. Percaya bukan karena melihat. Firman Tuhan yang menumbuhkan iman untuk kita dapat percaya walaupun tidak melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita terima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, saudara, pada esok hari malam, saudara, jam 7.30 malam, kita akan bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya mengundang bagi saudara yang bisa hadir, dapat hadir dalam kebaktian ini. Ibadah ini, saudara, akan dilakukan di dalam gedung gereja di Rosemead, saudara. Jadi tidak ada perubahan tempat. Baik, dari itu, saudara, saya ingin mengundang kita dapat hadir dan ibadah akan dilakukan secara combined service. Mari kita datang, saudara, di dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana satu peristiwa yang penting sebagai umat Kristen kita mengingatnya. Sampai ketemu esok hari, esok malam, dan juga pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.